Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reska Lestari, mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor semester 7, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan tingkat 4B. Di sini saya akan memaparkan hasil praktikum mandiri konservasi tanah dan air yang diampu oleh Bapak Yul Hari Bahar dan Ibu Titis Puri Purboning Tias. Praktikum yang pertama yaitu pengambilan contoh tanah untuk PUTS dan PUTK. Analisis kimia dari contoh tanah yang diambil diperlukan untuk mengukur kadar hara, menetapkan status hara tanah, dan dapat digunakan sebagai petunjuk penggunaan pupuk dan kapur secara efisien, rasional, dan menguntungkan. Pengambilan tanah berdasarkan lokasi yang pertama yaitu contoh terduga. Lokasi pengambilan contoh subjektif sehingga agak bias. Kemudian yang kedua, contoh acak atau random sample. Setiap tanah di dalam daerah survei mempunyai kesempatan yang sama. Kemudian yang ketiga, contoh acak bertingkat atau stratified random sample. Pengelompokan populasi dari heterogen ke strata homogen atau areal survei ke dalam areal yang beragam. Kemudian yang keempat yaitu contoh sistematik, yaitu sistem grid atau berjarak sama pada kedua arah. Pelaksanaan praktikum. Waktu dan tempat praktikum dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 bertempat di Desa Rejodadi, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian alat dan bahan yang digunakan yaitu spidol, label, kantong plastik, pisau, ember, sekop, cangkul, bertanah, kamera HP, dan bahan yang digunakan yaitu tanah kering dan tanah basah. Untuk langkah kerjanya yang pertama yaitu menentukan tempat pengambilan contoh tanah, kemudian membersihkan rumput, batu, sisa tanaman, dan lain-lain. Yang ketiga, pada lahan kering, kondisi tanah saat kapasitas lapang. Yang keempat, tanah diambil menggunakan cangkul dan diambil sekitar 1,5 cm. Kemudian tanah dicampur dan diaduk rata dalam ember kira-kira 1 kg dan didokumentasikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan contoh tanah yaitu yang pertama, permukaan tanah harus bersih dari apapun. Yang kedua, alat-alat yang digunakan harus bersih atau tidak berkarat. Dan yang ketiga, tidak mengambil tanah dari selokan, bibir teras, bekas bakaran sampah atau sisa tanaman, dan bekas pengembalaan ternak. Hasil dan pembahasan dari praktikum ini yaitu yang pertama, cara pengambilan. Yang digunakan yaitu acak atau random sample. Dilakukan perlakuan metode standar dengan mencangkul hingga kedalaman 0-20 cm. Kemudian metode yang digunakan yaitu komposit, berupa diagonal, acak, zigzag, dan semacamnya. Metode komposit dipilih karena mudah dilakukan dalam praktikum ini. Apabila terjadi penyimpangan terhadap hasil yang pertama, pengambilan contoh tidak tepat. Kemudian yang kedua, waktu pengambilan dan jarak tempuh ke laboratorium yang terlalu jauh. Kemudian kesalahan yang dilakukan dalam tahap pengambilan dan persiapan contoh tanah ini umumnya berkisar 87,8% dari kesalahan total analis. Kemudian jenis erosi tanah di lapangan, yaitu erosi percikan atau splash erosion, merupakan terlemparnya partikel-partikel tanah dari massa tanah yang diakibatkan oleh pukulan butiran hujan secara langsung. Dan prediksi laju erosi di lokasi praktikum yaitu tergolong rendah. Identifikasi jenis-jenis erosi di lapangan. Secara umum, erosi dibagi menjadi dua bagian besar yaitu erosi dipercepat atau acceleration erosi dan erosi normal atau normal erosion. 5 faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi terjadinya laju erosi yaitu iklim, tanah, topografi, vegetasi, penutup tanah, dan manusia. Jenis-jenis erosi di lapangan. Yang pertama, erosi percikan atau splash erosion, yaitu benturan air hujan secara langsung pada partikel tanah dalam keadaan basah. Kemudian erosi lembar atau sheet erosion. Disebut juga erosi kulit, yang bisa diartikan dengan tipisnya lapisan permukaan tanah di daerah berlereng yang terkikis oleh kombinasi air hujan dan air larian atau runoff. Kemudian yang ketiga yaitu erosi alur atau rill erosion. Terjadi karena adanya proses erosi dengan sejumlah saluran kecil atau alur yang kedalamannya kurang dari 30 cm. Kemudian yang keempat, erosi parit atau gully erosion,
yaitu keberlanjutan dari erosi alur dan biasanya erosi parit yang baru terbentuk berukuran sekitar 40 cm lebarnya dengan kedalaman sekitar 30 cm. Dan yang kelima, erosi tebing sungai atau river bank erosion terjadi akibat terkikisnya permukaan tanggul sungai dan gerusan sedimen di sepanjang dasar saluran. Dan yang keenam yaitu longsor. Longsor terjadi sebagai akibat meluncurnya suatu lapisan sedikit kedap air. Dapat dilihat hasil pembahasan dari erosi di lapangan yaitu pada gambar yang sudah tertera. Kemudian materi praktikum yang ketiga yaitu tindakan konservasi tanah dan air secara vegetatif. Konservasi tanah secara vegetatif adalah segala bentuk pemanfaatan tanaman ataupun sisa-sisa tanaman untuk mengurangi erosi. Sifat pengelolaan tanah secara vegetatif. Yang pertama yaitu memelihara kestabilan struktur tanah melalui sistem perakaran dengan memperbesar granulasi tanah. Yang kedua, penutupan lahan oleh seresta dan tajuk mengurangi evaporasi. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang mengakibatkan peningkatan porositas tanah sehingga memperbesar jumlah infiltrasi dan mencegah terjadinya erosi. Yang keempat, memiliki nilai ekonomi sehingga dapat menambah penghasilan petani. Kemudian jenis teknik konservasi tanah dan air. Yang pertama yaitu penghutanan kembali atau reforesting. Yang kedua yaitu wanatani atau agroforestry, pertanaman lorong atau alley cropping, pertanaman root strip atau strip cropping. Kemudian yang ketiga yaitu strip rumput atau grass strip. Yang keempat, tanaman penutup tanah atau covered crop. Yang kelima yaitu penerapan pola tanam seperti pergiliran tanaman atau crop rotation, tumpang sari atau intercropping, dan tumpang gilir atau relay cropping. Hasil dan pembahasan jenis-jenis konservasi tanah dan air secara vegetatif di lapangan dapat dilihat pada gambar yang pertama yaitu penghutanan kembali, kemudian ada wanatani, strip rumput, mulsa, dan tanaman penutup tanah. Materi yang keempat yaitu neraca air atau perhitungan neraca air. Dengan soal yang pertama menganalisis neraca air lahan bulanan dengan metode Thorne White and Meter. Kemudian yang kedua menentukan bulan awal musim hujan dan awal musim kemarau serta penjelasannya. Yang ketiga menentukan total surplus air pada musim hujan dan total defisit air pada musim kemarau. Dan yang keempat bagaimana upaya untuk meningkatkan indeks pertanaman atau IP pada wilayah Banyuasin. Jawabannya tertera pada tabel di slide. Yang pertama analisis neraca airnya dapat dilihat bersama-sama. Kemudian yang kedua, awal musim hujan terjadi pada bulan November dikarenakan pada data analisis neraca air menunjukkan di bulan ini curah hujan meningkat drastis dari bulan sebelumnya. Kemudian yang kedua, total surplus air pada musim hujan sekitar 1834 mm per tahun dan total defisit air pada musim kemarau sekitar 233 mm per tahun. Kemudian yang ketiga yaitu indeks pertanaman atau IP, yaitu rata-rata masa tanam dan panen dalam 1 tahun pada lahan yang sama. Upaya peningkatan IP pada lahan di Kabupaten Banyuasin yaitu dengan pengelolaan sumber daya air yang dititik beratkan untuk penyediaan air irigasi tanaman dengan memanfaatkan potensi sumber daya air yang ada, baik berupa air permukaan seperti sungai atau mata air maupun air tanah sehingga petani dapat menanam padi 2 kali dalam setahun sesuai dengan ketersediaan air. Kemudian praktikum yang kelima yaitu lubang resapan biopori atau LRB. Menurut John Herb 2009, lubang resapan biopori adalah lubang silindris yang dibuat ke dalam tanah dengan diameter 10 sampai dengan 30 cm. Manfaat dari adanya lubang resapan di biopori ini yaitu yang pertama memelihara cadangan air tanah, kemudian mencegah terjadinya keamblesan atau subsidence dan keretakan tanah, kemudian yang ketiga menghambat intrusi air laut, kemudian mengubah sampah organik menjadi kompos, kemudian meningkatkan kesuburan tanah,
menjaga keanekaragaman hayati dalam tanah, mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh adanya genangan air seperti demam berdarah, malaria, kaki gajah, dan lain-lain, mengurangi masalah pembuangan sampah yang mengakibatkan pencemaran udara dan perairan, kemudian mengurangi emisi gas rumah kaca atau karbon dioksida dan metan, serta mengurangi banjir, longsor, dan kekeringan. Pelaksanaan praktikum ini yaitu pada tanggal 24 November 2021 bertempat di lingkungan Asrama Putra Polbangtan Bogor. Alat yang digunakan yaitu botol bekas 1,5 liter, sampah organik dedaunan, alat penggali tanah, dan cutter. Kemudian langkah kerjanya, yang pertama menentukan lokasi lubang pertama, kedua, dan seterusnya, menjadi tempat lewat air hujan dan pancuran air tempat mencuci macam-macam. Jarak antara lubang kira-kira 100 cm. Kemudian menggunakan alat penggali tanah untuk memudahkan penggalian dan mengangkat tanah galian, dan mencetak lubang berdiameter 10 cm dan kedalaman 100 cm. Kemudian menggali tanah dengan memutar searah jarum jam dan tidak dibalik. Kemudian memasukkan botol bekas 1,5 liter sebagai media untuk menyimpan sampah dedaunan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam lubang resapan biopori. Hasil dan pembahasan dari praktikum LRB ini yaitu yang pertama, kondisi awal lingkungan atau permukaan tanah lembab. Maka dari itu kami mengambil tempat tersebut untuk dilakukan praktikum LRB. Kemudian kondisi sampah organik sebelum dimasukkan yaitu kering. Kondisi permukaan tanah setelah 14 hari yaitu tanah gembur dan daerah genangan air sudah berkurang. Kondisi sampah organik setelah 14 hari yaitu menjadi pupuk. Kemudian kendala yang dihadapi saat pelaksanaan praktikum pembuatan LRB yaitu sulit dalam membuat lubang karena tekstur tanah yang liat. Dan keunggulan serta manfaat dari kegiatan praktikum LRB ini yaitu untuk meningkatkan daya resapan air, mengubah sampah organik menjadi kompos, serta memanfaatkan peran aktivitas fauna tanah dan akar tanaman. Memelihara kondisi biopori dengan lubang resapan biopori harus selalu terisi sampah organik. Kemudian sampah organik dapur bisa diambil sebagai kompos setelah 2 minggu, sementara sampah kebun setelah 2 bulan. Lama pembuatan kompos juga tergantung jenis tanah tempat pembuatan LRB. Tanah lempung agak lebih lama proses kehancurannya. Pengambilan dilakukan dengan alat bor LRB. Dan bila tidak diambil maka kompos akan terserap oleh tanah. LRB harus tetap dipantau supaya terisi sampah organik. Demikianlah hasil pembahasan dari praktikum mandiri konservasi tanah dan air. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.